Hai, halo, ketemu lagi di channel Cowok Merajut bersama Daniel di sini. Apa kabar semuanya? Daniel doakan semuanya pada sehat dan tetap terus bersemangat dalam berkarya, terutama dalam hal merajut. Dan untuk kesempatan kali ini Daniel ingin membagikan cara membuat shawl, dan di sini Daniel menamainya dengan shawl merdeka. Itu karena Daniel ingat sebentar lagi kan 17 Agustusan gitu. Jadi pengen sih buat karya yang bisa dipakai nanti buat 17 Agustusan. Tapi sebenarnya juga bukan hanya bisa dipakai 17 Agustusan sih, bisa dipakai kalau pas lagi cuacanya dingin juga bisa. Dan di sini bahan yang Daniel pakai yaitu acrylic baby. Jadi benangnya sangat lembut, enak gitu dipakai untuk membuat shell, dan menggunakan hakpen nomor 6 atau ukuran 3,5 mm. Oke, penasaran pengen tahu caranya? Kita langsung ke tutorialnya saja. Kita mulai dengan row yang pertama. Kita akan buat slip knot dulu. Kita sisakan benangnya agak panjang supaya nanti pada akhir project kita tidak kesulitan untuk merapikan benangnya, karena nanti dipakai untuk supaya merapikan pinggir-pinggirnya. Kita buat slip knot terlebih dahulu, dan kita buat chain sebanyak 29, dan chainnya usahakan tarikannya jangan terlalu ketat supaya nanti pada row kedua kita tidak kesulitan untuk mengisi setiap chainnya. Oke, kita mulai membuat chain sebanyak 29. 1, 2, 3, 4, sorry benangnya split, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah chain sebanyak 29, sekarang kita putar sedikit rajutan kita, dan bisa kita lihat di sana ada semacam punuk-punuk. Nah, kita akan bekerja pada setiap punuk tersebut. Kita akan isi masing-masing dengan satu single crochet. Jadi kita masuk dulu ke punuk yang pertama, kita isi dengan satu single crochet. Dan kita bisa lanjutkan isi untuk setiap punuk tersebut, atau kita sebutnya dengan back bump. Kita isi dengan masing-masing satu single crochet. Dan nanti sampai di di chain terakhir kita akan punya 28 single crochet. Setelah selesai kita buat single crochet sebanyak 28, berarti selesai untuk row yang pertama. Kita bisa siap masuk untuk row yang kedua. Row kedua kita mulai dengan buat satu chain, dan kemudian kita balik rajutan kita. Kita akan isi masing-masing stitch atau masing-masing single crochet dengan double crochet. Jadi double crochet yang pertama kita akan buat dengan chainless double crochet. Kita tarik benang setinggi kurang lebih kita membuat double crochet. Kita putar hakpen kita ke belakang benang, ke belakang badan benang, maaf maksudnya. Kemudian kita menuju ke stitch yang pertama. Kita masukkan hakpen, tarik benang masuk, kemudian tarik benang lagi, kita putar ke
belakang benang dan bawah benang masuk, kita selesaikan buang 2 benang. Jadi ini adalah chainless double crochet, dan kemudian kita lanjutkan ke stitch berikutnya. Kita isi dengan 1 double crochet, dan kita lanjutkan untuk stitch berikutnya. Jadi kita isi masing-masing stitch atau masing-masing single crochet pada row pertama, kita isi dengan double crochet. Setelah double crochet silang yang terakhir, seperti yang tadi dari Luza bilang, akan tersisa 1 stitch yang kemudian kita akan isi dengan 1 double crochet untuk mengakhiri row yang ketiga ini. Jadi selesai untuk row ketiga. Kita akan hitung lagi. Di awal row kita punya 1 double crochet, dan kemudian ada 13 double crochet silang, dan di akhir row kita punya 1 double crochet. Jadi double crochetnya ada 2 di depan dan di belakang, dan kemudian di tengah-tengahnya ada 13 double crochet silang. Setelah itu kita bisa masuk untuk row yang keempat. Row kedua selesai, kita akan punya 28 double crochet, dan kemudian kita siap masuk untuk row yang ketiga. Kita buat 1 chain dan kita balik lanjutan kita. Di row ketiga ini kita akan membuat double crochet di awal dan di akhir row, dan kemudian pada stitch setelah double crochet yang pertama kita akan buat double crochet silang. Oke, kita langsung aja kita buat double crochet yang pertama, yaitu dengan chainless double crochet. Ini adalah sebagai double crochet yang pertama, dan kemudian kita akan membuat double crochet silang, yaitu caranya kita skip 1 stitch, kita menuju ke stitch berikutnya, kita buat double crochet di sana. Jadi pada double crochet yang kedua kita buat double crochet, dan kemudian kita akan buat double crochet lagi balik ke stitch yang pertama yang kita skip. Jadi seperti ini kurang lebih nanti akan terlihat, akan membentuk seperti huruf X yang terbuat dari double crochet. Kemudian kita ulangi polanya, kita skip 1 stitch, kita menuju ke stitch berikutnya, kita buat 1 double crochet. Stitchnya jangan sampai salah dengan yang sudah kita buat ini ya, karena kadang-kadang akan tidak terlalu terlihat kalau sebenarnya kita sudah isi. Jadi agar lebih hati-hati aja. Kemudian kita buat double crochet lagi balik ke stitch yang tadi kita skip. Dan kita bisa teruskan polanya sampai nanti di ujung row nanti akan tersisa 1 stitch
yang akan kita isi dengan satu double crochet. Oke, kita lanjutkan dulu untuk DC silangnya. Kita akan mulai untuk row yang keempat. Kita buat satu chain, kemudian kita balik rajutan kita. Pada row keempat ini kita akan membuat V-stitch, yaitu yang terbuat dari double crochet, satu chain dan double crochet, yang letaknya nanti akan ada di antara DC silang. Jadi kita akan buat V-stitch di antara DC silang ini. Kita akan mulai dulu. Untuk di awal row ini, row keempat, kita buat chainless double crochet pada stitch yang pertama. Dan kemudian kita skip 2 stitch, yaitu DC silang yang pertama kita skip, kita menuju ke sela-sela di antara 2 DC silang. Kita buat double crochet yang pertama, kemudian satu chain, dan kita buat lagi double crochet masih di sela-sela DC silang yang pertama. Jadi seperti ini akan membentuk seperti huruf V yang pertama. Dan kemudian kita lanjutkan untuk V-stitch yang berikutnya pada sela-sela di antara 2 DC silang. Yang kedua kita buat double crochet yang pertama, satu chain, dan buat lagi double crochet masih di tempat yang sama. Kemudian kita lanjutkan, kita skip DC silang, kita menuju ke sela-sela di antaranya, kita buat double crochet, satu chain, dan double crochet di tempat yang sama. Kita lanjutkan terus polanya sampai nanti pada sela-sela di antara double crochet silang yang terakhir. Setelah kita buat V-stitch yang terakhir, kita lihat di bawahnya ini adalah double crochet silang. Kita akan skip, kemudian kita menuju ke double crochet. Kita akan buat satu double crochet di sana. Jadi ini adalah akhir dari row keempat. Kita lihat lagi, pastikan hitungannya sama. Kita punya satu double crochet di awal, dan kemudian ada 12 V-stitch dan satu double crochet di akhir. Oke, ini adalah akhir dari row keempat. Kita siap masuk untuk row yang kelima. Kita masuk row yang kelima, kita buat satu chain, kemudian kita balik rajutan kita. Di awal row kita akan buat satu single crochet pada stitch yang pertama, satu single crochet. Setelah itu kita akan buat 2 chain,
dan kita menuju ke chain space, satu chain di antara dua double crochet, yaitu di tengah V-stitch kita akan buat satu single crochet. Jadi pada row ke-5 ini kita akan bekerja pada setiap chain space satu chain di antara dua double crochet. Jadi di tengah-tengah V-stitch itu. Oke, setelah itu kita buat 3 chain. Kita skip 2 double crochet. Kita menuju ke chain space satu chain. Kita buat satu single crochet. Kembali kita buat 3 chain, skip 2 double crochet, kita menuju ke chain space satu chain, kembali kita buat satu single crochet. Demikian untuk pola ke row ke-5 ini. Kita teruskan sampai di V-stitch yang terakhir. Nanti ketemu di sana. Setelah kita buat satu single crochet pada V-stitch yang terakhir, kemudian kita buat 2 chain, dan kemudian kita skip satu stitch, kita menuju ke double crochet yang pertama, double crochet yang terakhir. Kita buat satu single crochet di sana. Dan ini adalah akhir dari row ke-5. Dan kita cek untuk row ke-5 ini kita akan punya 2 chain space yang terdiri dari 2 chain, yaitu di awal dan di akhir. Dan kemudian ada 11 chain space 3 chain di antara chain space 2 chain di depan dan di belakang. Jadi pada tengahnya kita punya 11 chain space 3 chain. Oke, setelah itu kita masuk ke row yang ke-6. Kita masuk row yang ke-6, kita buat satu chain, kemudian kita balik rajutan kita. Kita awali row ke-6 dengan membuat chainless double crochet pada chain yang pertama. Dan kemudian pada setiap chain space, baik chain space 2 chain dan 3 chain, kita akan isi masing-masing dengan 2 double crochet. Oke, kita menuju ke chain space dulu yang pertama, kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian kita menuju ke chain space berikutnya, kita skip single crochet, kita buat 2 double crochet. Skip single crochet, menuju ke chain space berikutnya, kita buat double crochet. Begitu untuk row ke-6 ini kita kerjakan masing-masing 2 double crochet pada setiap chain space. Nanti ketemu pada chain space 2 chain yang terakhir. Setelah 2 double crochet pada chain space 2 chain yang terakhir, kemudian kita menuju ke tersisa satu stitch sana, kita akan isi dengan satu double crochet. Dan ini adalah akhir dari row ke-6. Di akhir row ke-6 kita akan punya 28 double crochet. Kemudian kita akan lanjut untuk row yang ke-7. Kita lanjut untuk yang row ke-7. Kita buat satu chain, kemudian kita balik rajutan kita.
Di row ketujuh ini cukup simpel, kita hanya perlu membuat satu single crochet pada setiap stitchnya. Jadi kita buat dulu satu single crochet pada stitch yang pertama, dan kemudian kita lanjutkan single crochet pada setiap stitch sampai di ujung. Nanti kita akan punya 28 single crochet. Dan row ketujuh ini menjadi row terakhir pada pola pengulangan. Setelah row 7 selesai nanti, sebanyak 28 single crochet, kita bisa lanjutkan kembali ke row kedua, yaitu double crochet sebanyak 28 juga pada row kedua. Kita balik row kedua, kemudian diteruskan sampai ke row ketujuh. Dan kita akan ulangi terus polanya secara bolak-balik nanti sampai kita mendapatkan panjang kurang lebih 150 cm. Baru setelah itu kita nanti tutup dengan single crochet dan kita bisa rapikan benangnya. Dan ini adalah hasilnya setelah mencapai panjang kurang lebih 150 cm, ditutup dengan single crochet, dan kemudian bisa kita putus benangnya dan kita rapikan aja, kita selip-selipkan di antara pinggir-pinggirnya. Dan untuk di awal project juga tadi kan kita sisakan benangnya, kita juga buat single crochet lagi, kemudian bisa kita potong benang, sisanya kita selipkan juga di pinggir-pinggirnya supaya rapi. Dan berakhir juga untuk project shawl ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Kita ketemu lagi untuk project berikutnya. Dadah.